Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang untung, rugi, pemasukan, dan pengeluaran pada materi aritmatika sosial. Di sini ada 3 buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk yang pertama. Di sini untuk soal yang pertama, saya tuliskan di sini nomor 2 ya. Bahwa seorang pengusaha mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah berapa? Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini kan soalnya dalam bentuk soal cerita, maka kita tentukan apa yang diketahui terlebih dahulu di soal. Nah, di sini bisa kita lihat, seorang pengusaha mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah. Maka saya misalkan ini sebagai pengeluaran. Pengeluarannya adalah 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika setiap pada hari itu menanggung kerugian, ruginya adalah 250.000. Saya tuliskan di sini, ruginya adalah 250.000. Tentukan besarnya pendapatan. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah pemasukan, uang yang masuk. Nah, kita disuruh mencari pemasukannya atau pendapatannya. Bahwa di dalam menentukan rugi, pemasukan, dan pengeluaran, ingat, dikatakan rugi jika pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Ya. Dikatakan rugi jika pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Dari situ bahwa rugi bisa kita tentukan dengan cara pengeluaran dikurangi pemasukan. Kalau mau menentukan pemasukan, maka pengeluaran dikurangi dengan rugi. Jika kita menentukan pengeluaran, maka pemasukan ditambah dengan rugi. Nah, di sini kita akan disuruh mencari pendapatannya atau pemasukannya. Sehingga pemasukan sama dengan pengeluaran dikurangi dengan rugi. Nah, pengeluarannya berapa di sini? 1 juta rupiah dikurangi dengan 250.000 rupiah. Sehingga pemasukannya adalah 750.000 rupiah. Jadi, besarnya pendapatan yang didapatkan adalah 750.000 rupiah. Itulah cara menentukan pemasukan di dalam keadaan rugi ya, dalam keadaan rugi. Oke, kita langsung lanjut saja untuk soal berikutnya. Untuk soal yang nomor 3 di sini, seorang pedagang sayuran mengeluarkan uang sebesar 1.500.000 rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu mendapatkan keuntungan, di sini untung ya, untungnya adalah 200.000, tentukan besarnya pendapatannya. Seperti biasa, kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Itu di sini adalah pengeluarannya sebesar 1.500.000, kita tuliskan pengeluaran 1.500.000. Dia mendapatkan keuntungan, maka untungnya di sini adalah 200.000. Nah, ingat, di sini kan untung. Dikatakan untung jika pemasukannya atau pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya di sini bahwa untung sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Atau jika kita mencari pemasukan, pemasukan sama dengan pengeluaran ditambah dengan untung. Jika kita menentukan pengeluaran, pemasukan dikurangi dengan untung. Karena kita tujuannya adalah mencari pendapatan atau pemasukan, sehingga pemasukan sama dengan pengeluaran ditambah dengan untung. Pemasukannya berapa di sini? 1.500.000 ditambah dengan untungnya adalah keuntungannya 200.000. Sehingga didapat pemasukan sebesar 1.700.000 rupiah. Jadi, besarnya pendapatan yang didapatkan adalah 1.700.000 rupiah. Itulah cara menentukan pemasukan dalam keadaan untung. Ya. Jadi beda dengan tadi. Kalau yang tadi keadaan rugi. Kalau rugi, maka pemasukan bisa kita tentukan dengan cara pengeluaran dikurangi dengan ruginya. Oke, kita langsung lanjut saja soal berikutnya. Nah, ini agak sedikit modifikasi soalnya.
Nomor 4 di sini, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya sebesar Rp6.000 per bungkus. Harganya Rp6.000 per bungkus kerupuknya. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Ini kita disuruh menentukan jumlah kerupuk yang harus dijual. Ada berapa bungkus kerupuknya. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Di sini diketahui pengeluarannya ya. Pengeluarannya sebesar 1 juta. Maka saya tuliskan di sini pengeluaran sebesar 1 juta. Kemudian harga kerupuk per bungkus. Harga kerupuknya adalah Rp6.000. Harga per bungkus kerupuknya adalah Rp6.000. Jika ingin mendapatkan keuntungan, maka Rp200.000 ini untungnya. Untungnya sebesar Rp200.000. Kita disuruh menentukan banyak kerupuknya. Itu banyak bungkus, banyak kerupuknya. Ada berapa bungkus? Nah, untuk menentukan banyak kerupuknya, dalam keadaan untung di sini adalah pemasukan dibagi dengan harga per bungkus. Jadi, uang yang didapatkan dibagi dengan harga per bungkusnya berapa. Maka didapat banyak kerupuknya yang terjual atau yang akan dijual. Sehingga kita harus menentukan pemasukannya terlebih dahulu. Karena di sini tidak diketahui pemasukan, hanya diketahui pengeluaran dan untungnya. Nah, dalam keadaan untung, pemasukan bisa kita tentukan dengan cara pengeluaran ditambah dengan untung. Pengeluarannya berapa di sini? 1 juta ditambah dengan untungnya adalah Rp200.000. Sehingga pemasukannya adalah Rp1.200.000. Nah, kita kembali lagi ke sini. Bahwa menentukan banyak kerupuk atau banyak kemasan atau banyak per bungkusnya berapa kerupuk, berapa bungkus. Maka bisa kita tentukan dengan cara pemasukan dibagi dengan harga per bungkus. Pemasukannya adalah Rp1.200.000. Saya tuliskan di sini. Rp1.200.000 dibagi dengan harga per bungkusnya yaitu Rp6.000. Maka kita bisa sederhanakan, coret nolnya ya. Ini bawah 3, atasnya juga 3. Nah, sisanya adalah 1.200 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 200 bungkus. Jadi, banyak kerupuknya ada 200 bungkus ya. Banyak kerupuk yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 ada 200 bungkus. Itulah cara menentukan pemasukan, pengeluaran, kemudian untung rugi pada aritmatika sosial. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.